Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang tentunya tidak kita ragukan lagi kalau kita berbicara tentang kondisi kehidupan di akhirat, maka kita akan katakan kehidupan di akhirat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Matahari yang saat ini begitu jauh dari kepala kita, para ahli mengatakan jaraknya 147 juta kilometer, dan tentunya kita merasakan panasnya yang luar biasa, terutama ketika siang hari. Maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari itu kepada kepala manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalq. Nanti pada hari kiamat matahari itu didekatkan kepada kepala manusia. Fatakunu minhum kamikdaril mil. Insyaallah jarak matahari kepada kepala manusia nanti pada hari kiamat itu jaraknya 1 mil. Dan kita tidak bisa bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dekat matahari nanti pada hari kiamat. 1 mil itu kata para ahli sekitar 1,6 kilometer. Nah, di saat di dunia saja yang jarak matahari begitu jauh dari kepala kita, kita merasakan panas yang luar biasa. Apalagi nanti ketika hari kiamat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kondisi manusia berbeda-beda, tergantung dengan amalan yang mereka miliki. Semuanya akan berkeringat, tetapi keringatnya berbeda-beda. Kata Nabi SAW, ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya sampai kepada lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, bahkan ada orang yang keringatnya menenggelami tubuhnya. Maka ini menunjukkan betapa kondisi yang luar biasa ketika hari kiamat. Ada 7 kelompok manusia yang tentunya akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika hari itu tidak ada satupun perlindungan, tidak ada yang namanya bangunan yang tempat kita bernaung di dalamnya, tidak ada pohon yang tempat kita berteduh padanya, tidak ada bebatuan. Ketika itu, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, berada di tempat yang begitu luas, tidak ada perlindungan satupun, hanya ada satu perlindungan, yaitu adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil. Yang pertama adalah imamun adil, yaitu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah,
pemimpin yang mengayomi rakyatnya, pemimpin yang memperhatikan hak-hak rakyatnya, pemimpin yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, pemimpin yang menegakkan keadilan di permukaan bumi ini, pemimpin yang berusaha menghilangkan segala bentuk kezaliman yang ada di permukaan bumi ini. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dan kalau kita berbicara pemimpin, ya, makna imam yang dijelaskan oleh para ulama yang terkait di dalam hadis ini adalah sahibul wilayah, yaitu adalah siapa saja yang memiliki kekuasaan. Pak Presiden adalah pemimpin, Pak Gubernur adalah pemimpin, Pak Bupati adalah pemimpin, Pak Camat adalah pemimpin, Pak RW, Pak RT, bahkan setiap pribadi kita juga adalah pemimpin. Rasulullah SAW mengatakan al-amiru ra'in warrajulu ra'in fi baitihi. Amir pemimpin, kemudian seorang suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Maka ketika kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan, kemudian kita bisa berlaku adil, maka berbahagialah, insyaallah kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah syab, yaitu adalah remaja yang menghabiskan hidupnya beribadah kepada Allah. Nah, kenapa Nabi SAW menyebutkan syab, remaja? Ya, kenapa tidak disebutkan oleh Nabi SAW orang tua? Karena orang tua sudah dimaklumi, yang namanya orang tua ya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang pemuda yang tentunya berada dalam kondisi ya memiliki banyak ujian, memiliki kecenderungan kepada dunia yang luar biasa, ya, kecenderungan untuk bermain, kecenderungan untuk ya menikmati kehidupan dunia ini, ya, akan tetapi dia mampu ya arahkan kecenderungan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga adalah laki-laki yang tentunya hatinya terpaut kepada masjid, yang hatinya terikat kepada masjid, yang pikirannya ke masjid. Sesibuk apapun dia bekerja, ketika dia mendengar suara muadzin hayya 'alas shalah, maka ketika itu hatinya langsung terpaut kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha bergegas datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesibukannya. Maka orang inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Kecintaannya itu betul-betul didasarkan atas lillah. Dia mencintai saudaranya bukan karena harta saudaranya, bukan karena jabatan saudaranya, bukan karena kekuasaan saudaranya, bukan karena keturunan saudaranya, tidak, akan tetapi betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu itu adalah saudaranya yang seiman, saudaranya yang seakidah. Akhirnya dia berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta di hatinya. Maka orang inilah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah. Kemudian laki-laki yang dia digoda, diajak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berzina. Ya, yang mengajaknya ini bukan sembarangan wanita, bukan wanita pelacur, tetapi wanita dzatu mansib, wanita yang memiliki kedudukan tinggi, wanita yang jamal, wanita yang cantik. Kemudian dia bisa menjaga dirinya dari godaan tersebut.
Kalau seandainya yang menggodanya orang tua, wanita tua, lanjut usia, ya kemudian tidak cantik, kemudian dia tidak tergoda, itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika yang ngajaknya itu wanita cantik, yang ngajaknya itu wanita yang berkedudukan tinggi. Nah, disitulah ujian yang terbesar. Maka ketika seorang mampu ya menampakkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha meninggalkan maksiat, ya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala janjikan nanti padanya perlindungan pada hari kiamat. Kemudian berikutnya yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Kemudian di antara orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan naungan, ya, mendapatkan perlindungan, yaitu adalah seseorang yang bersedekah, berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan tentang keikhlasan. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, saya mengajak diri saya dan ya antum semuanya, bagaimana kita berinfak, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita tidak menginginkan ya balasan orang. Kita tidak menginginkan rasa terima kasih dari orang lain. Walaupun orang tidak membalas kebaikan kita, walaupun orang tidak berterima kasih kepada kita, kita tidak peduli. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu adalah warajulun dzakarallahu fil khala fa fadha aina. Yaitu adalah warajulun dzakarallahu khalian fa fadha aina. Yaitu adalah laki-laki yang berada di dalam kesunyian, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergelinang air matanya. Maksudnya adalah laki-laki yang mengingat Allah, yang banyak berzikir dimanapun dia berada, apakah dia bersama ya orang banyak ataupun dia berada sendirian, dia selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kondisi apapun kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengingat Allah pada kondisi ya banyak orang, pada kondisi ya dalam kondisi kita lapang, kita mengingat dalam kondisi sempit, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kondisi lapang kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah orang yang beriman yang sejati, bagaimana dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Jangan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kejepit. Kalau seandainya kita mengingat Allah dalam kondisi terdesak saja, tidak jauh beda kita dengan orang jahiliyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, bagaimana orang jahiliyah mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah ketika mereka dalam kondisi kepepet, dalam kondisi terdesak. Fa idza rakibu fil bahri da'allahu mukhlishina lahuddin. Ingatlah ketika mereka berlayar di lautan, ketika mereka dihadang oleh ombak yang begitu besar, baru mereka mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika mereka dalam kondisi lapang, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bukan sifat orang yang beriman yang sejati. Orang yang beriman sejati bagaimana terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, ya, dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, dalam pekerjaannya dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saja kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, 7 kelompok manusia yang insyaallah akan mendapatkan naungan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Dan ini tentunya tidak menunjukkan pembatasan. Ya, mungkin barangkali ada orang bisa mendapatkan ya 7-7-nya. Dia bisa menjadi imamun adil, dia bisa menjadi pemuda yang beribadah kepada Allah, dia bisa menjadi ya laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid, dia bisa menjadi laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, atau dia bisa jadi laki-laki yang bisa menjaga hatinya dari godaan wanita.
dia bisa berinfak di jalan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa berzikir, bisa semuanya. Intinya ini tidak menunjukkan pembatasan. Yang penting bagaimana kita berusaha menggapai kesempatan yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.